Baik, kita lanjutkan. Di sini persamaan sebelumnya kita dapatkan hubungan antara momen dengan turunan 2 kali dari defleksi atau deformasi. Kita kembali ke struktur statis tertentu. Apabila saya punya balok yang dibebani merata di sepanjang L, dengan balok ini mempunyai sifat penampang yang seragam dan bentuk penampang yang seragam, saya nyatakan EI-nya konstan sama mulai dari A sampai B gitu. Nah, kita harus bisa menemukan persamaan momennya. Apabila saya memulai X, kita lanjutkan. Saya punya contoh soal seperti ini. Jadi bebannya tidak merata, tetapi terpusat di tengah, sehingga kalau digambarkan bidang momennya harusnya seperti ini ya. Bidang momennya seperti ini yang menyebabkan fungsinya discontinue. Discontinue itu berarti apa? Sisi potongan tengah ke kiri itu tidak sama dengan yang sisi kanan. Nah, apakah ini bisa diintegralkan semuanya jadi satu, sementara persamaan momennya tidak sama? Tentu saja tidak bisa. Karena kalau kita lihat dari sini, apabila kita menganggap X-nya terus-menerus seperti ini, persamaan momennya saya gambarkan di sini. Untuk X di situ, apabila X-nya sekitar A sampai sebelum L/2, saya mendapatkan persamaan momennya. Ini adalah RA sama dengan P/2 apabila ini jaraknya adalah X, ini adalah X ya. Tapi kalau X-nya berada di sini, di mana X-nya di situ, maka kita mendapatkan persamaan momen yang beda lagi. Nah, kita lihat kalau ini adalah P/2 dan di sini ada P, sementara ini adalah L/2. Sisa jarak ini adalah X dikurangi L/2, dan momen yang timbul tidak sama dengan momen ini. Momen yang timbul adalah P/2 X. Perhatikan X ini dengan X ini range-nya tidak sama. Jadi di sini adalah P/2 X dikurangi P dikali X minus L/2. Saya dapatkan, ini bisa nggak dikeluarkan? Saya PL/2 ya dikurangi PX/2 ya. Nah, kan beda ini sama ini ya, beda ya. Nah, sehingga kita membagi momennya itu ada 2 di sini. M1 adalah apabila begini, P/2 X. M2 adalah yang begitu, adalah PL/2 dikurangi PX/2. Ini yang begini.
kemudian ini yang gitu. Nah, berarti ini adalah M1, ini adalah M2. Oh, tidak sama, gitu ya. Oke, karena tidak sama, maka integralnya harus kita pisahkan. Jadi sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan, gitu. Nah, kemudian kita lihat di sini, kita selesaikan dulu sisi yang sebelah kiri, ya. Maka untuk 0 X sampai L per 2, saya mendapatkan, ya, saya mendapatkan bagaimana di sini theta X adalah M1 dibagi EI, ini EI-nya konstan ya, EI konstan. Nanti ada saat dimana EI-nya tidak konstan. Ya, ini sekarang kita pelajari dulu yang EI-nya konstan. M dibagi EI, ini adalah integral, ya, dx. Kita mendapatkan integral ini P per 2 X dibagi dengan EI dx. Kita mendapatkan P per 4 EI, gitu ya, X kuadrat tambah C1 ya. Oke. Kemudian yang berikutnya, kalau kita mau ingin mencari lendutannya untuk sisi, perhatikan di sini X-nya yang ini. Ya. Y sama dengan fungsi X ya. Fungsi X-nya, Y sama dengan fungsi X-nya adalah integral dari ini. Jadi, oke, ini EI-nya di luar ya. Kali integral P per 4X kuadrat ditambah C1. Nah, kita mendapatkan 1 per EI dari P per 12 X pangkat 3 ditambah C1X ditambah C2. Ini untuk ini saja. Kemudian yang sebelahnya untuk X L per 2 sampai L, beda lagi ya, M2 yang dipakai, maka theta X adalah integral nih M1, ini M2 bagi EI ya, dx sama dengan M2 nya mana? Situ, P L per 2 dikurangi P X per 2 bagi EI, diintegralkan. Saya mendapatkan PLX, PL per 2X, itu ya, dikurangi P X nya jadi kuadrat, ini 4 ya, ditambah C 3, beda soalnya, bagi PI. Ada C3. Terus di sini fx-nya Y yang kita cari itu adalah 1 dibagi EI kali integral ini PLX per 2 dikurangi PX kuadrat per 4 ditambah C3 ya, menjadi 1 dibagi EI. Integral dari hasilnya ini adalah P L X kuadrat per 4 kurangi P X pangkat 3 per 12 ditambah C 3X ditambah C4. Oke. Nah, jadi masalah nih, ada 4 yang tidak diketahui, yaitu berapakah C1, berapakah C2, berapakah C3, berapakah C4. Ini urusannya ribet kalau kita tidak mengetahui syarat batasnya. Berarti ada 3 unknown, harus dicari dengan 3
persamaan yang kita ketahui. 1. Ini apabila Y-nya menjadi 0 jika X-nya 0. Y-nya menjadi 0 apabila X-nya sama dengan L ya. Nah, kurang 2. Apalagi 2 itu? Kita tidak akan bisa mencari C1, C2, C3, C4 kalau kita tidak mendapatkan semuanya. Nah, jika lengkungannya seperti itu, maka kita lihat ya di perbatasannya. Perbatasannya mana? Sini ya. Di perbatasan sini ya. Di perbatasan sini, ini adalah Y pada saat X sama dengan L/2, gitu ya. Lendutan pada saat X sama dengan L/2. Pada saat X sama dengan L/2, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kita beri tanda di sini. Ini saya punya fx1. Ini saya punya fx yang kedua. Ini harus sama dengan ini. Kalau enggak, patah dong. Dan hanya terjadi pada saat X sama dengan L/2. Ya, kita akan mendapatkan fx1 sama dengan fx2. Berarti ini ya persamaannya ya. fx1 sama dengan fx2. Kurang 1 lagi. Apa itu? Tetanya ya. Jadi teta di sini, teta kiri sama dengan teta kanan. Nah, kalau ini ternyata kita ketahui dia bekerja di tengah-tengah, mestinya di sini adalah lendutan Y yang paling maksimum. Jika Y maksimum, maka di situ tetanya menjadi 0. Ya. Bisa saja kita tulis begini loh, boleh loh. L/2 berarti teta di X1 sama dengan teta di X2. Boleh seperti ini, kita mendapatkan ini sama dengan itu. Atau pada saat X sama dengan L/2 ini, teta X1 maupun teta X2 ini sama dengan 0, gitu ya. Oke. Mana yang paling mudah? Itu yang dikerjakan. Nah, ini kalau kita lihat Y sama dengan 0, X sama dengan 0. Oke, mana yang mudah nih? Nih, berarti C2-nya 0. Pada saat ini cari yang 00 paling gampang ya. Nah, ini 0. Berarti gimana nih kalau ini 0? C1-nya harus 0 ya? Nih? Iya. L/2 ini 0. C1 0 nggak? Nggak ya? Nggak. Terus ini didapatkan? Ini C3 didapatkan. Ya? Oke. Jadi untuk yang teta ini saya pindah ke sini ya. Apabila X sama dengan L/2, kita mendapatkan teta untuk X1 di situ sama dengan ya V/4 L pangkat 2/4 ya. Sorry, L kuadrat benar ya? Ditambah C1 dibagi EI ya. Ini sama dengan 0 ya. Sehingga C1 sama dengan ini dibagi EI. Negatif. Oke, L kuadrat per 16 EI ya.
PI-nya kan jadi 0. PI-nya kan dikalikan 0. Oke. PI-nya 0 ya. PL kuadrat per 16. Apakah sama dengan theta X2? Beda ya. X2. Ini ya. Sama dengan PL kuadrat per 4. Ya. Ini benar ya? Ini 2 dikurangi PL kuadrat per 16 ditambah C3 dikali EI sama dengan 0. Maka C3 sama dengan ini kurang ini, negatif 3/16 dari PL kuadrat ya. Nah, kemudian untuk ini sudah kita dapatkan C1, sudah kita dapatkan C3, sudah kita dapatkan C2, C4 kita dapatkan dari sini. Nah, ini tinggal dimasukkan. Saya hapus ya. Kita lihat di situ fx2 itu akan bernilai 0 apabila x sama dengan L. Maka di sini kita nyatakan dia 0 apabila 1/EI ya. Kita masukkan PL pangkat 3/4 gitu, dikurangi PL pangkat 3/12 gitu, ditambah C3 nya sudah ketemu ini ya, berarti dikurangi 3/16 PL pangkat 3 ya. Oke, ditambah C4 gini ya. Nah, ini enaknya per berapaan nih? 48. Iya. 48 ini berapa? 12. Berarti ini 12/48 PL pangkat 3/4. PL pangkat 3, semua PL pangkat 3 ya. Kemudian dikurangi 4/48, terus dikurangi 3/9/48 tambah C4. Enggak, tarikan PL pangkat 3 tambah C4. Ya, sehingga berapa ini? 12 dikurangi 4 dikurangi 9 minus ya, sama dengan, berarti di sini C4 sama dengan jadi positif ya, 1/48 PL pangkat 3. Nah, sehingga itu bisa kita masukkan ke sini. Nah, jadi ada kondisi nggak bisa kita nyatakan bahwa Y itu persamaan lendutannya berlaku untuk seluruhnya, nggak bisa. Jadi harus ada pembatasan. Apabila X-nya berada sampai di L/2 saja, maka kita menggunakan persamaan yang ini. Jangan salah. Tapi kalau X-nya berada di sini, maka kita menggunakan persamaan yang ini. Ya, karena momennya adalah persamaan yang discontinue. Tuh. Oke, saya akhiri, tapi sebelumnya saya beri tugas. Tugas ini nanti jawabannya akan diupload di YouTube. Oh, oke. Jangan rumit-rumit.
seperti tadi, oke, tetapi ini A tidak di tengah dan ini B ya, tidak berada di tengah. Berapakah persamaan defleksinya? Oke, dicari. Dan bagaimanakah persamaan untuk lanjutannya? Perhatikan di sini, apabila momennya discontinue, maka kita akan mendapatkan C1, C2, C3, C4. Tapi apabila tidak begitu, wah banyak sekali begitu. Jadi ini ada A1, A2 jaraknya A3, A4, A5. Nah, ini dibagi 2 saja, sudah 2 dikali 2 menjadi C-nya 4. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 10. Jadi hati-hati untuk menentukan batasnya. Nah, ini yang pertama, terus kemudian yang ketiga, coba dicari berapakah ini. Yang kedua ini, nih semuanya EI-nya konstan. Ya, oke, ini 1, 2, dan yang terakhir apabila ini merata. Ketemu lagi di kuliah mekanika bahan. Kali ini kita akan membahas metode lain. Kalau sebelumnya kita menggunakan metode double integral, sekarang ada metode kedua, yaitu momen area, dan nanti akan saya sambungkan dengan metode conjugate beam. Karena dx itu kecil sekali ya, karena dx maupun ds itu kecil sekali, maka dθ, kita lihat dθ ini maupun dθ itu harusnya sama. Saya mendapatkan integral mulai dari A ya, mulai dari A sampai B, keduanya saya integralkan. Dθ sama dengan